Cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Terdapat 5 klasifikasi cagar budaya, yaitu benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Kelimanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Terdapat kriteria yang dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya. 1. Berusia 50 tahun atau lebih. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya, yaitu dilakukannya perlindungan berupa zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, pengembangan, dengan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Lalu, pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan cagar budaya, yaitu melakukan pelestarian, menyediakan informasi dan promosi cagar budaya, mewujudkan pengembangan cagar budaya, melakukan penanggulangan bencana, dan memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Desa Yangdong terletak di Kecamatan Gangdong, Kabupaten Wosyong, Korea Selatan. Desa tradisional Yangdong saat ini termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO, di mana desa tradisional ini mencerminkan budaya dan bangunan khas Konfusianisme aristokrat peninggalan dari dinasti Joseon. Keunikan yang dimiliki Desa Yangdong, yaitu masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya hingga saat ini. Mempertahankan rumah-rumah tradisionalnya, memiliki bangunan bersejarah terbanyak kedua di Korea Selatan, dan terdapat 15 rumah tradisional berusia lebih dari 500 tahun, yang memperlihatkan arsitektur masyarakat Gyeongsang pada masa lalu. Sebagai kawasan cagar budaya, Desa Yangdong mendapat perhatian penuh dari pemerintah dengan upaya pelestarian kawasan cagar budaya berupa pembentukan tim pelestarian khusus Desa Yangdong. Lalu pemerintah gencar melakukan promosi dan paket tur wisata ke Desa Yangdong sehingga dapat menarik pendatang dari mancanegara. Dan upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan jaringan transportasi menuju kawasan tersebut sehingga mempermudah akses menuju desa tersebut, namun tetap menjaga keaslian kawasan Desa Yangdong. Kawasan cagar budaya Negeri Sijunjung, Sumatera Barat berjarak sekitar 110 km dari pusat kota Padang. Negeri Sijunjung diyakini sudah ada sejak abad ke-12.
Terdapat 76 rumah adat di desa ini yang berdiri sejak tahun 1950-an. Kawasan rumah tradisional Ranah Nagri Sijunjung masuk dalam daftar inventaris cagar budaya tidak bergerak. Sekaligus pada tahun 2014 masuk dalam daftar tentatif warisan dunia UNESCO. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kawasan cagar budaya Perkampungan Adat Nagri Sijunjung sebagai cagar budaya peringkat nasional. Sebagai kawasan cagar budaya, Nagri Sijunjung tetap mempertahankan kebiasaan tradisional masyarakat Minangkabau sebagai ciri khas dari kawasan perkampungan adat Minangkabau tersebut. Untuk mendukung kawasan cagar budaya Nagri Sijunjung menjadi warisan dunia, berikut adalah upaya pelestarian dilakukan pemerintah maupun masyarakat, yaitu perlindungan dengan adanya zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di Nagri Sijunjung. Lalu pengembangan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan Sebagai upaya pelestarian kawasan cagar budaya Nagri Sijunjung, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dengan melakukan perlindungan berupa zonasi sebagai sarana untuk pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya. Lalu ada insentif, di mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kerusakan, perawatan, dan kesejahteraan masyarakat di Nagri Sijunjung. Keempat, pengelolaan, di mana upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan perencanaan. Adapun saran dalam pengembangan kawasan cagar budaya Nagri Sijunjung, yaitu pemerintah menyusun regulasi terhadap zona perlindungan kawasan cagar budaya untuk menjaga kelestariannya. Yang kedua, pemerintah rutin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk dapat saling bekerja sama membangun Nagri Sijunjung menjadi kawasan cagar budaya berskala internasional. Yang ketiga, pemerintah rutin melakukan revitalisasi terhadap bangunan rumah gadang di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya Nagri Sijunjung.